juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Kita berjumpa kembali di tempat ini, boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang rindu menyembah Tuhan. Amin saudara. Berapa banyak tempat ini yang mengalami hadirat Tuhan, angkat tangannya Bapak Saudara. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita menghadap hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Apapun keadaan kita hari-hari ini saudara, apapun menjadi pergumulan kita hari-hari ini saudara, mari bawa itu di hadapan Tuhan pagi ini. Mari angkat tangan kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, itu semua karena anugerahnya, itu semua karena kasih setia-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini ya Bapa. Kau boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan, beribadah, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Yang percaya ya Tuhan Engkau berkata, 2-3 orang berkumpul yang bersepakat memuji menyembah-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan. Di situ Engkau hadir ya Tuhan. Di tengah-tengah kami Engkau hadir ya Tuhan. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat segala penyertaan-Mu, buat segala berkat-Mu ya Tuhan Engkau limpahkan bagi kami. Kami boleh menikmati kasih setia-Mu sampai hari ini. Kalau Tuhan bagaimana kami bersyukur. Beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya dan siap memuji menyembah Tuhan, bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara di rumah bahkan di tempat ini, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan pagi ini. Mari kita menyembah Tuhan Saudara. Dialah kekuatan kita, Dialah sumber perlindungan kita. Terima kasih ya Tuhan, kami datang di hadapan Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku
kasih ya Tuhan dalam nama Yesus. Kita percaya dan siap puji nama Tuhan dengan sukacita. Bersama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati pagi ini. Amin saudara. Yang diberkati angkat tanganmu saudara. Kasih tahu kanan kirimu saudara, depan belakang katakan engkau diberkati. Aku juga, saya juga diberkati. Kita semua diberkati. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Bagus saudara. Berikan tepuk tangan. Saya percaya.
ini, amin. Bagi yang di rumah juga diberkati semua, amin. Saudara, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberi persembahan yang pertama untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ya Allah Tuhan, kepaksa yang menutupi tempat ini. Kau beri kekuatan bagi yang lemah ya Tuhan. Kau memberkati setiap umat di tempat ini. Sebentar kami akan memberi persembahan yang pertama untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap jemaat di tempat ini memberi ya Tuhan. Balaskan dan berlipat-lipat kali ganda. Kami siap beri dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Tolongku berdoa di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata ya Tuhan, maka kami turut. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah,
yang maha tinggi. Sementara musik menaikkan penyembahan ini di hadapan Tuhan, saudara, mari hari ini di bulan kemerdekaan, di bulan Agustus ini, mari renungkan kebaikan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Untuk keluarga kita, bahwa kita tidak pernah kekurangan yang baik, bahwa kasih setianya, kebajikan dan kemurahannya, itu yang boleh kita lihat sepanjang umur hidup kita, saudara. Seperti Daud berkata bahwa kebajikan dan kemurahan yang akan mengikuti kita sepanjang umur hidup kita. Bahkan hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan demi bulan yang kita lewati, di kondisi apapun juga, di masa seperti apapun juga. Dengar baik saudara, tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kemurahan tangan Tuhan dan pertolongan Tuhanlah yang akan menyertai hidup saudara dan saya di tempat ini. Dia akan menyertai setiap hidup Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang beribadah saat ini. Kita percaya anugerahnya, kemurahannya itu akan kita lihat. Bila di bulan Agustus ini ada jawaban doa. Mungkin saudara sudah lama doa belum dijawab Tuhan. Percayai hari ini ada mujizat, ada jawaban doa saudara. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat wajah kita ke surga, karena dari sanalah pertolongan kita saudara. Mari kita sembah Dia, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab kasih setianya selalu baru, kemurahannya berlimpah atas hidupmu. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan gambus dan kecapi. Naikkanlah mazmurmu dengan tari-tarian. Bersukacitalah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang menjadi keinginan, doa dan permohonanmu. Mari bersyukur untuk perbuatannya yang besar. Bersyukur untuk pertolongan dan hikmatnya yang ajaib. Naikkanlah syukur dengan hatimu, dengan segenap jiwa kekuatan dan kemudi. Bapa, kami mau menyembahmu, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Setiap kali kami berseru, setiap kali kami berdoa, setiap kali kami tandangkan tangan kami tahu anugerah-Mu mengalir, kami tahu kasih-Mu turun. Kami mau bersyukur kepadamu sekali lagi ya Tuhan. Tanamkan kasih-Mu di hati kami dengan sungguh-sungguh. Dan tenangkan kami di dalam hadirat-Mu. Jangan ragu-ragu sungguh hari ini. Terima kasih ya Tuhan, memberikan kami nafas hidup, kesehatan, kekuatan. Dan kami percaya kami tidak pernah kekurangan yang baik dari Tuhan. Kami mau katakan bersama-sama di tempat ini, baik kami yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah, kami bangga punya Engkau Bapa. Kami bangga punya Engkau Tuhan Yesus. Kami bersukacita karena Roh Kudus yang menuntun hidup kami. Mari berikan kami hikmat dan pengertian, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan yang baru, membangkitkan dan menumbuhkan kasih kami kepadamu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu sekali lagi di dalam nama Yesus. Kita yang siap dengar firman Tuhan dengan hati gembira sukacita, sama-sama katakan dengan keras, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah saudara. Bapak Ibu juga yang di rumah, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. 1 menit saudara kita tepuk tangan. Pujilah Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, amin. Yang hari ini akan buat mujizat untuk setiap hidup saudara dan saya. Kasih senyum kanan kiri, senyum kanan kiri saudara. Ya, kita senyum yang terbaik. Mungkin saudara
datang tadi lupa sarapan, agak lapar sedikit, gak apa-apa, berikan senyum yang terbaik, saudara. Kalau sudah, kalian beri depan belakang, mari silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Yang Bapak Ibu yang di rumah, seperti saya duduk juga dalam hadirat Tuhan. Maksud saya bukan saudara berdiri, mungkin lagi berbaring, jadi silakan duduk, saudara ya. Nah, minggu lalu kita bahas tentang melihat hidup kita itu dari sudut pandang Tuhan. Kalau kita bisa melihat hidup kita dari sudut pandang Tuhan, semua hal kadang-kadang menjadi ujian dalam hidup kita. Waktu tadi sementara kita memuji dan menyembah Tuhan, di belakang saya lihat saudara memuji dan menyembah Tuhan. Ya, kadang-kadang pakai masker ini kita juga kurang paham antara memuji dan menyembah Tuhan dengan menguap ngantuk, beda tipis saudara ya. Sama-sama bergerak maskernya. Tapi satu hal yang saya tadi ingat, satu perkataan firman Tuhan dari dalam Injil, ada 4 Injil itu. Yesus ngomong kepada orang banyak begini, demikianlah halnya seperti zaman Nuh. Nanti Tuhan Yesus datang, kelak kedatangan anak manusia. Ya, seperti zaman Nuh. Manusia itu makan, ya, makan dan minum, pesta, kawin dan mengawinkan dan seterusnya, saudara. Nah, memang ayat itu tadi muncul, saya jadi ingat ayat itu. Dan saya pikir, kenapa sih ayat itu berkata seperti itu, seperti zaman Nuh? Kalau di masa pandemi ini, orang tidak banyak nikah, membatalkan pernikahannya, saudara ya. Tidak banyak lagi yang menikah, tapi banyak juga yang mengundurkan pernikahannya. Kalau soal makan minum, mungkin sebagian rumah makan tutup, ya. Ada yang berani buka. Kalaupun rumah makan buka, sebagian orang tidak berani datang makan di situ, take away aja, saudara, GrabFood dan seterusnya. Nah, apa hubungannya dengan ayat itu? Zaman Nuh, nanti Yesus datang seperti itu juga. Dulu di zaman Nuh, sementara bahtera itu dibuat, tidak cepat buat bahtera itu, sekitar 120 tahun lebih, 110-120 tahun itu buat bahtera di atas gunung. Mereka tidak tahu hujan, tidak tahu bagaimana. Tiba-tiba Tuhan ngomong kepada Nuh, aku akan mencurahkan hujan, membuka semua tingkap langit, membelah mata air lautan. Itulah air bah, saudara ya, yang terjadi. Dan Nuh berkata kepada orang banyak, ayo masuk ke dalam bahtera. Tapi nggak ada yang masuk. Padahal mujizat di depan mata. Apa mujizatnya di zaman Nuh? Hewan itu datang berpasangan. Kura-kura datang, gajah datang, jerapah datang, binatang buas datang, burung berpasangan terbang masuk. Itu mujizat loh. Hari-hari ini saudara ya, banyak kehebohan fenomena. Tiba-tiba itu dari tanah keluar yang namanya ulat-ulat, cacing-cacing tanah, itu aja heboh. Padahal diprediksi, di bawah panas katanya cacing-cacing pengen ngadem, nanti keluar. Dan itu viral. Di zaman Nuh, saudara, orang lihat dengan mata kepala mereka sendiri, binatang-binatang datang berdatangan berpasang-pasangan, tapi mereka tidak memberi diri, tidak melangkahkan kakinya untuk masuk bahtera. Ya, bisa mengerti kadang-kadang. Apa hubungannya sekarang? Makanya saya selalu ngomong, ini adalah kesempatan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nubuatan, pesan, dan seterusnya sudah disampaikan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah semakin singkat, sudah semakin dekat. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Apa hubungannya dengan firman Tuhan hari ini? Saya siapkan khotbah tentang perjanjian Allah dengan manusia. Ya, di dalam zaman Nuh itu ada satu janji yang Tuhan ngomong begini, aku tidak akan timpakan lagi manusia itu dengan air bah, saudara ya. Cukup di medan aja, air bah katanya gitu ya. Cukup di medan aja. Apa-apa bah kan gitu kan ya. Kenyang bah kan gitu. Nah, Bapak Ibu, iman kita, gereja GBI kita, yang pertama sekali iman kita adalah berkata begini, Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Itu iman, pengakuan iman gereja Betel Indonesia kita. Poin yang pertama adalah Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah, bukan berisi firman Allah. Kalau berisi firman Allah artinya ada yang lain, bukan firman. Tapi kita mengakui bahwa Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi nggak ada yang salah.
Karena Tuhan, kalau Tuhan salah, Dia bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah. Kita percayain Dia. Dan firman Allah itu hidup, dan saudara sudah membuktikannya dalam hidup saudara sampai hari ini. Katakan amin. Bahwa firman Allah itu bekerja dalam hidup kita, bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Lewat doa, lewat permohonan, banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan. Nah, karena ada perjanjian lama dan perjanjian baru, kalau boleh pagi ini, siang ini saya ngomong begini, Alkitab itu berisi perjanjian. Namanya juga perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya isinya adalah perjanjian apa nih? Perjanjian antara Allah yang kita sembah dan kita sebagai ciptaannya. Perjanjian yang pertama kali muncul itu, perjanjian apa sih Pak? Perjanjian itu adalah persetujuan. Jadi yang namanya perjanjian itu ada persetujuan kedua belah pihak. Dan masing-masing pihak itu berkomitmen untuk melakukan persetujuan yang sudah disepakati. Enggak ada perjanjian tanpa persetujuan. Jadi ada persetujuan kedua belah pihak. Katakan amin ya benar. Jadi kalau saya buat deal-dealan, dia setuju, saya setuju. Oke, dengan komitmen kita jalankan itu. Setuju? Nah, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, taruh di tengah-tengah Taman Eden untuk memelihara dan mengusahakan yang namanya Taman Eden itu, Tuhan ngomong. Artinya Tuhan janji buat perjanjian dengan Adam dan Hawa secara tidak langsung. Ya baik lisan maupun tulisan itu perjanjian. Tuhan ngomong begini, Adam, Hawa, walaupun Hawa belum jadi saudara ya, tapi ngomong sama Adam, tapi untuk berdua nantinya kan. Nah, semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan, cuma satu yang tidak boleh kamu makan. Adam ngomong, oke Tuhan, berjalan. Karena dia sudah oke, Adam boleh tinggal di Taman Eden, mengusahakan dan memelihara. Tuhan kasih pendamping namanya Hawa. Dan karena mereka melanggar, yang lain dimakan, yang satu dimakan juga, artinya melanggar perjanjian. Dan Kejadian 4, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Mereka tidak boleh makan apa-apa lagi. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan membuat satu perjanjian antara keturunan wanita itu, Adam dan Hawa manusia, dengan yang namanya Tuhan ngomong, nanti keturunanmu akan meremukkan kepalamu, tapi keturunanmu akan meremukkan tumit. Sampai hari ini terjadi peperangan rohani terjadi antara kita ya dengan yang namanya roh jahat. Terus saudara, supaya kita ini menang terhadap segala apa yang ada di dunia ini. Setuju mengerti dengan amin Bapak Ibu? Amin. F. Walaupun ada saya di mana pokoknya minta F. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mereka pujian ini dikatakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Katakan ku tahu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji Tuhan dalam hidup kita, di dalam perjanjian itu tidak pernah dia tidak tepati. Tidak pernah dia ingkari. Semuanya digenapi dan ditepati dalam hidup saudara dan saya. Yosua tulis dalam kitab Yosua, dari segala yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada yang tidak ditepati, tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya Tuhan genapi. Nah masalahnya adalah kalau adanya persetujuan antara kedua belah pihak, baik Tuhan dengan kita sebagai ciptaannya, maka perjanjian itu berlaku. Yang dilakukan Tuhan adalah dia tepati janjinya. Yang menjadi bagian saudara dan saya adalah melakukan persetujuan itu. Nah banyak orang Kristen berkata begini, kenapa sih Pak yang saya itu kalau janji Tuhan itu nggak digenapi? Banyak janji Tuhan yang lewat. Tuhan janji, waktu kamu berseru aku akan menjawab. Itu bicara soal apa? Doa. Paulus ngomong kepada jemaat di Filipi,
Naikkanlah, kamu jangan khawatir, tapi naikkanlah segala isi hati kita itu dengan doa dan permohonan. Dia akan lakukan. Itu janji, saudara. Yesus berikan jaminan, minta maka akan diberi. Apalagi? Cari maka akan mendapat, ketok pintu dibuka. Itu janji, saudara. Tapi masalahnya banyak orang tidak menerima janji Tuhan. Kenapa? Saya ulangi sekali lagi. Yang namanya perjanjian adalah persetujuan kedua belah pihak. Maka dia akan melakukan bagiannya, kita wajib melakukan bagian kita. Di dalam Keluaran, saudara, dikatakan begini, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, maka ya, waktu kita melakukan kewajiban kita beribadah kepada Tuhan, ada kata maka itu artinya Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian dia. Dan Tuhan ngomong, aku akan memberkati roti makananmu dan memberkati air minumanmu, dan akan menjauhkan dari tengah-tengahmu sakit penyakit. Bukan tidak ada sakit penyakit, ada, tapi Tuhan jauhkan. Dia halau, dia buang, dia potong, saudara. Dia lakukan dengan segala macam cara menjauhkan penyakit itu dari kita. Mungkin kita gak sadar, kita ketemu dengan orang yang salah dan Tuhan akan belokkan kita. Bisa juga seperti itu. Yang bisa mengerti kata-kata ini. Nah, itu janji, saudara. Nah, pertanyaan balik lagi yang tadi kita ngomong, kenapa banyak orang tidak menerima janji Tuhan? Mungkin saya ngomong, dan hari ini kita cek hidup kita, mungkin kita tidak melakukan bagian kita. Kalau dalam satu perjanjian, artinya persetujuan kedua belah pihak, salah satu pihak tidak melakukan bagiannya, artinya apa, saudara? Dia melanggar. Perjanjian itu tetap berlaku apa enggak? Kalau dia melanggar, perjanjian itu tetap berlaku enggak, saudara? Misalnya nih, dua orang buat perjanjian, persetujuan dua belah pihak, deal. Kalau kuat dikasih apa? Supaya lebih kuat dikasih materai. Ada notarisnya, tanda tangan, sah. Seandainya salah satu pihak melanggar, tidak melakukan kewajibannya, perjanjian itu masih berlaku nggak? Perjanjian itu masih berlaku nggak? Masih dong. Karena sudah ada janji. Tapi masalahnya adalah yang melanggar itu kena sanksi. Oke, setuju tidak, saudara? Kita ulangi sekali lagi ya, Bapak Ibu yang di rumah, perhatikan baik-baik. Seandainya ada dua belah pihak melakukan perjanjian, artinya ada persetujuan kedua belah pihak, notaris dipanggil, badan hukumnya dikasih materai tanda tangan, sah, betul ya, secara hukum. Terus waktu salah satu pihak melanggar, tidak melakukan kewajibannya, berarti perjanjian itu masih sah atau tidak? Masih. Yang melanggar itu yang kena sanksi. Perjanjian tetap jalan, saudara, kalau sudah ada perjanjian. Yang melanggar kena sanksi. Nah, perjanjian dengan Allah dan manusia tidak pernah dibatalkan dan tidak akan pernah terbatalkan. Makanya Alkitab berkata dia tetap setia sekalipun kita tidak setia. Janji manusia, dia berjanji, dia mengingkari. Tapi Tuhan sekali berjanji, dia tidak pernah mengingkari. Dia tetap setia. Cuman masalahnya sanksinya dalam hidup kita, dalam tanda petik kalau boleh kita ngomong sanksinya. Kenapa? Kita tidak menerima janji itu. Waktu Allah melakukan bagiannya, kita melakukan bagiannya, maka persetujuan itu akan digenapi. Semua janji-janji itu digenapi. Tapi kalau Tuhan melakukan bagiannya, kita tidak melakukan bagiannya, kita perjanjian tetap perjanjian dan tidak pernah bisa diubah. Tapi masalahnya adalah kita tidak pernah menerima janji itu. Yang bisa mengerti kadang-kadang ini, Bapak. Nah, coba kita loncat ke zaman Abraham. Kalau diceritain banyak banget, termasuk tadi zaman Nuh. Ya, Tuhan buat perjanjian, Nuh, kamu buat batra di atas gunung. Nanti aku akan turunkan hujan. Tanda persetujuannya apa? Nuh melakukannya. Betul tidak, saudara? Melakukan firman Tuhan, buat batra di atas gunung, kurun waktu 100 tahunan. Kira-kira jadi ledekan orang nggak, saudara? Nuh mulai gila dia. Buat batra. Model apa itu? Untuk apa itu? Rumah bukan, kemah bukan, tenda bukan. Mau ngapain dia? 100 tahunan, saudara. Lama-kelamaan manusia menjadi lupa. Tapi Nuh tetap setia, komitmen dengan perjanjian, persetujuan dia dengan Tuhan.
dia tetap lakukan buat bahtera itu sampai jadi. Maka janji Tuhan digenapi. Katakan amin. Nah, kita loncat ke zaman Abraham, saudara ya. Coba lihat Kejadian 12 ayat pertama sampai 4. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca ini, kita ulangin ya. Karena di masa-masa seperti ini banyak orang kehilangan harapan, kehilangan iman, tiba-tiba kehilangan janji Tuhan dalam hidup dia. Makanya kita ingetin ya Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang akan menyaksikan siaran ulangan ini, siapapun juga mungkin kebetulan bukan hari ini 1 bulan, saya berdoa biarlah firman ini jadi berkat buat saudara yang mendengarkan. Amin. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4 berfirman Tuhan kepada siapa? Abraham. Terus pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini janji Tuhan. Tuhan datang kepada Abraham buat persetujuan, buat persepakatan, buat perjanjian. Abraham, kamu pergi. Kalau Abraham setuju artinya dia diam di rumah atau melangkah? Kalau Abraham setuju dengan perjanjian itu artinya, dengan firman Tuhan itu artinya Abraham melangkah atau diam di rumah saja? Dia melangkah. Oke? Ayat 2. Ini janji Tuhan, saudara ya. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dari 1 ayat ini hanya 3 janji Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, menjadi besar. Kalau hari ini mungkin kita sebagai orang percaya mau jadi bangsa yang besar, anak kita terbatas 2 cukup, ikut anjuran pemerintah, enggak kayak zaman dulu, saudara ya. Banyak anak banyak rezeki. Kalau sekarang banyak anak pusing katanya ya, biaya hidup enggak seberapa, biaya pendidikan yang tinggi katanya. Makan bisa sama kecap, tapi duit sekolah nggak bisa dibayar sama sambal. Sama kecap nggak bisa. Membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati kau. Jadi berkat ini bukan cuma besar, tapi berkat ini bicara soal berkat rohani, jasmani, materi, berkat keuangan, berkat sosial, disenangi oleh banyak orang. Dan membuat namamu masyhur, dikenal orang. Sampai sekarang banyak orang kasih nama anaknya Abraham. Seneng, saudara ya. Terus ayat yang itu menjadi berkat, artinya dia menjadi berkat, dia tidak kekurangan yang baik dari Tuhan. Itu bicara menjadi berkat. Bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang kalau kita sendiri kekurangan? Tidak mungkin. Setuju katakan amin, saudara. Terus ayat 3. Oh, ini ada berkat timbal baliknya. Abraham menjadi tolak ukur buat orang lain. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, memberkati Abraham, dan mengutuk. Tuhan campur tangan, mengutuk orang-orang yang mengutuk dia, mengutuk Abraham, menjadi tolak ukur. Kalau kita ada di level ini, aduh, itu luar biasa, saudara. Bisa mengerti katakan amin, Bapak? Ya. Dan apa dikatakan? Olehmu semua kaum di muka bumi. Olehmu, satu orang. Semua kaum di muka bumi ini mendapat berkat. Coba kita lihat ayat 4. Perjanjian itu adalah persetujuan kedua belah pihak. Tadi kita sudah ngomong. Waktu Tuhan ngomong kepada Abraham, pergi tinggalkan kotamu, tinggalkan tempatmu, tinggalkan segala sesuatu. Kalau Abraham setuju, tadi kita ngomong, berarti dia mau Nah, ayat 4. Ini tindakan daripada Abraham. Kalau dia tetap tinggal, perjanjian itu berjalan enggak, saudara? Enggak. Makanya Abraham melakukan bagiannya. Ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti. Nah, kata seperti ini penting, saudara. Kalau firman Tuhan sudah ngomong kita lakukanlah seperti. Itu dengan baik. Kalau firman ngomong kita tidak bisa pilih B sebenarnya. Yang cocok bagi kita nggak bisa. Kalau Tuhan ngomong mengampuni, kita nggak bisa pilih-pilih. Poinnya adalah mengampuni, titik. Seperti itu penting, saudara. Bisa katakan amin dan mengerti. Okay. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya,
Masalah dia ajak Lot itu tidak jadi masalah. Abraham jadi tolak ukur. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Dan Tuhan buat perjanjian lagi. Abraham, dari keturunanmu ya semua akan mendapat berkat. Kalau kamu bisa hitung nanti bintang di langit, pasir di laut, itulah keturunanmu. Dan itu Abraham sampai hari ini, saudara. Dan Tuhan tepati janjinya kepada Abraham. Kalau tadi kita ngomong dunia ini pakai materai, bagaimana dengan Tuhan? Keluaran 24 ayat 7 dan 8. Keluaran 24 ayat 7 dan 8. Coba kita lihat. Nah, ini adalah cerita bagaimana Musa setelah keluar dari tanah perjanjian, Tuhan buat tanah Kanaan menuju tanah perjanjian. Makanya tanah Kanaan juga disebut tanah perjanjian, saudara, karena Tuhan janji kamu akan masuk ke satu tanah yang berlimpah susu dan madu. Itu janji Tuhan. Nah, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu. Nah, bagian Tuhan adalah buat mujizat, kasih jalurnya seperti apa yang Tuhan mau. Itu harus kita lakukan. Bagian kita adalah melakukan seperti itu. Setuju? Nah, Tuhan kasih perjanjian begini. Mereka setuju. Oke. Musa dengan para tua-tua, saudara ya, melakukan itu. Coba kita baca ayat 7 dulu. Setelah semuanya jadi, Tuhan perintah, kamu harus begini, dipotonglah namanya domba. Nah, ini yang dilakukan Musa. Baca sama-sama. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan. Jadi dari pihak Tuhan dia kasih perjanjian, kamu begini, maka akan ada berkat begini. Dari pihak umat Tuhan dikasih meterai. Meterai itu apa? Nanti kita lihat. Darah anak domba itu dibubuhkan atas mereka. Perjanjian itu sah, saudara, seumur hidup. Makanya daerah dukun juga pakai darah, saudara ya. Ayam hitam, kambing hitam, sapi hitam, apalagi kebo hitam, dan seterusnya, saudara ya. Mereka pakai begitu. Nah, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan kepada bangsa Israel. Yang dibuat Musa adalah 8. Dengan keras yuk kita baca. Kemudian Musa mengambil darah itu dan disiramin, saudara ya. Disiramkannya kepada bangsa itu, saudara berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman Tuhan ini. Katakan amin. Jadi meterainya. Sekarang ada Roh Kudus, ada darah Yesus yang memeteraikan hidup saudara dan saya. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya kepada Dia, maka semua janji itu berlaku. Bagian kita adalah mengerjakan keselamatan itu. Apa? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Beribadah kepada Dia, bersyukur kepada Dia, ya, dengar firman-Nya. Ada firman Tuhan yang disampaikan minggu seperti ini, saudara dapat sesuatu, saudara lakukan itu. Oke, kita tidak bisa pilih-pilih firman. Firman Tuhan banyak, tidak semuanya memang bisa kita lakukan satu hari. Oke, Alkitab banyak, tapi ada waktu-waktu tertentu Tuhan ngomong sama kita. Mungkin lewat yang namanya lagu, tiba-tiba kita diingatkan, oh ya Tuhan, aku mau melakukan itu. Mungkin lewat firman minggu seperti ini, saudara ya, tiba-tiba saudara dapat sesuatu. Oh iya Tuhan, aku mau melakukannya. Nah, waktu firman itu diberitakan, maka kita mau melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Katakan amin, Bapak Ibu. Oke? Kalau Tuhan buat perjanjian dengan kita, bagaimana dengan kita dengan Tuhan? Nah, biasanya kita buat janji dengan Tuhan itu lewat satu kata yang namanya nazar. Biasanya orang Kristen kan suka bernazar, artinya tuh berjanji sama Tuhan. Tuhan, kalau aku lepas dari masalah ini, aku bernazar Tuhan.
Ya, kalau aku lepas dari masalah ini, maka aku akan gini-gini. Tuhan ngomong, oke, kamu buat janji, aku lakukan. Tuhan tolong, saudara ya. Tuhan lepaskan dia dari utang, dari ancaman, dari hukum dan seterusnya. Dia ngomong, Tuhan, nanti aku akan begini. Aku akan beribadah serius, aku akan puasa, aku akan nabur dan seterusnya. Biasanya kita seperti itu buat. Betul tidak Bapak Ibu? Ya kan? Tapi waktu masalah itu selesai, hukum lepas dan seterusnya, kadang-kadang namanya manusia, saudara ya, lupa dengan nazarnya, dengan janjinya. Yang diingat cuman nazar KDI, saudara ya. Itulah manusia. Kadang-kadang sudah bernazar. Makanya ada hukum nazar di dalam perjanjian lama. Dan Daud ngomong, firman Tuhan ingetin, mari pikir dulu sebelum bernazar. Jangan sampai setelah bernazar kita tidak sanggup menepatinya. Tapi Tuhan tahu tetap Tuhan yang baik. Dia tetap setia dan melimpahkan yang baik untuk hidup saudara dan saya di tempat ini. Minggu depan kita sambung bagaimana dengan masalah nazar, apa yang dapat kita peroleh dari perjanjian-perjanjian ini, saudara ya. Minggu depan kita bahas. Ada waktu kita beribadah 1 jam lebih sedikit. Yuk kita bangkit berdiri. Jadi tema ini kita potong 2. Ya, minggu depan kita sambung. Apa sih yang kita dapat dari hasil perjanjian itu secara khusus? Kalau ini kita ngomong bahwa Tuhan mengadakan perjanjian dan janjinya tidak pernah dia tepati. Perjanjian artinya persetujuan kedua belah pihak yang harus kita lakukan sama-sama. Ya, Tuhan buat janji kepada Adam dan Hawa, kepada Nuh, kepada Abraham, kepada Daud, kepada Ishak, kepada Yakub, sampai kepada kita hari ini. Nah, minggu depan apa yang kita bisa dapat dari hasil perjanjian itu? Ya, kita datang kepada Dia. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Kau lebih lagi ku percaya. Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari dengan iman sama-sama katakan lebih lagi ku percaya. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, ambil 1 menit, 2 menit, ingat janji Tuhan untuk hidup saudara. Yang kedua adalah ingat janji saudara kepada Tuhan. Mungkin saudara pernah bernazar, mungkin saudara pernah buat perjanjian dengan Tuhan. Tapi hari ini, kalau engkau belum ditolong
ditolong, ingat kembali. Kalau engkau sudah ditolong, juga ingat kembali apa yang harus engkau lakukan. Saya berdoa biarlah hari ini semua janji yang Tuhan pernah janjikan, bahkan setiap janji yang pernah dilepaskan dari mimbar ini, dari mulut saya sebagai hamba Tuhan, dari mulut hamba-hamba Tuhan yang datang melayani, dari setiap firman yang pernah engkau dengar, itu Tuhan genapi untuk hidup saudara. Tidak ada satupun yang tidak Tuhan genapi, tidak ada satupun yang tidak Tuhan tepati. Tapi biarlah seperti Samuel berkata, setiap firman itu tidak gugur, tapi jadi dalam hidup saudara. Dan semua janji kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, kepada saudara dan saya di tempat ini digenapi oleh Tuhan dengan baik. Mari ingat baik-baik 1 menit, 2 menit ke depan saudara. Tutup mata saudara, renungkan firman Tuhan ini. Aku berdoa biarlah setiap janji itu digenapi. Tidak ada satupun yang gugur, tidak ada satupun yang dilewatkan, tidak ada satupun yang tidak digenapi oleh Tuhan. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus hari ini, dengan seruan umat-Mu, dengan seruan umat pilihan-Mu, Bapa, genapi janji-janji-Mu atas gereja-Mu di tempat ini. Genapi janji-Mu Tuhan, genapi janji-Mu umat-Mu. Aku minta dan aku bela ya Bapa umat-Mu. Mari genapi Bapa, genapi ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau kami bersalah, kalau kami melanggar, ampuni. Biarlah Tuhan, aku minta sekali lagi, jawab doa umat-Mu Tuhan. Kalau ada yang sakit, oleh bilir-Mu Tuhan, semuanya disembuhkan ya Bapa. Janji-Mu dan firman-Mu, visi-Mu, bahwa gereja ini akan menjadi Bethesda, penuh dan belas kasihan. Setiap orang yang hadir dilahirkan Bapa dalam nama Yesus. Setiap orang yang datang disembuhkan, yang kekurangan Kau berkati, yang butuh pekerjaan Kau berikan pekerjaan, yang sedang Kau berikan hikmat dan pengertian, Kau menjadikan mereka sebagai yang terbaik. Tuhan, apapun yang dikerjakan Kau buat berhasil dan beruntung, sehingga semua yang dimiliki karena berkat-Mu, semua yang berdapat-dapat dan mereka Kau diberkati. Terima kasih, terima kasih. Mari buka kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Buka kedua tangan saudara. Bapa, aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang ditagarkan di hadapan Engkau. Bapak Ibu yang di rumah, buka kedua tangan saudara juga. Berkati kedua tangan ini. Percayakan yang lebih banyak, percayakan yang lebih besar ya Tuhan. Dan aku berdoa biarlah berkat Abraham sampai kepada tangan ini ya Tuhan, sampai ke dalam hidup kami. Karena Engkau Yesus sudah membuat berkat Abraham ini di dalam Engkau. Dan Roh Kudus yang dijanjikan itu turun dalam hidup kami ya Tuhan. Aku bela setiap umat-Mu ya Tuhan, yang hadir, yang tidak hadir. Mintakan berkat-Mu atas mereka. Bela berkati mereka waktu keluar, berkati mereka pada waktu masuk. Berkati mereka sedang berjalan, sedang duduk, sedang berdiri, sedang istirahat, sedang tidur. Berkat-Mu turun ya Bapa. Bila berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat bangsa-bangsa, kelimpahan dari seberang lautan ini mengalir atas hidup kami. Sekali lagi apapun yang dikerjakan Kau berkati, berhasil dan beruntung ya Tuhan. Sehingga kami Tuhan seperti janji-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Jauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah kami. Bila perlindungan, penyertaan, pembelaan kepada Allah yang sempurna. Malaikat Tuhan berpasukan, berkemah sekeliling kami, meluputkan, menjauhkan daripada kami Tuhan. Aku serahkan umat-Mu, jemaat-Mu sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya diberkati Tuhan dengan iman. Sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk, setelah kita akan membawa persembahan. Kita akan sambung buat banyak minggu depan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas
yang baru, ya, diberkati orang. Ada satu meja panjang di bawah jati, yang berapa meter itu, 5 meteran itu, dan dia berkati kita dengan mimbar yang baik ini, saudara ya. Saya sih belum pernah ketemu orangnya, cuma pernah telepon sekali. Saya juga belum pernah ketemu, melihat tatap muka, tidak pernah. Di mana juga saya tidak tahu, tapi kalau kebetulan dia lihat, ataupun siapapun yang kenal, sampaikan pesan, terima kasih untuk mimbarnya ya. Ya, biarlah ini jadi dari mimbar ini keluar berkat Tuhan ya. Pengajaran-pengajaran firman, berkat-berkat Tuhan, mujizat yang disampaikan. Dibuat luar biasa ya. Walaupun agak tinggi dia dari saya. Makanya jadi kelihatan lebar dia malah dari mimbar ini. Ya, terima kasih lah untuk apapun yang ditaburkan untuk gereja di tempat ini. Baik saudara sebagai jemaat di sini, ya, yang sudah memberi, menabur, doa, saudara, tenaga, pikiran, mungkin duit juga untuk pembangunan juga, saya doakan dari mimbar ini. Ya, tetap kita bela di hadapan Tuhan. Jangan satu pun terlewatkan. Yang besar, yang kecil, Tuhan balas dengan segala kebaikan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Oke? Yuk kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Kekasih Allah mempelai Kristus, orang-orang yang dikasihi, yang disayangi oleh Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, kasih Yesus yang sempurna, yang tidak pernah putus dalam hidup kita. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita, mulai siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya diberkati Tuhan dengan iman. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang di depan ini, yang di rumah bisa berucap syukur. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati saudara.